Semakin Kang Deddy dikritik, justru auman KDM presiden. Rakyat teriak keras agar Kang Deddy Mulyadi menjadi presiden justru semakin kuat, teman-teman. Di sini kita bisa melihat orang-orang yang tidak suka sama Kang Deddy mungkin semakin jengkel pasca kepulangan KDM dari NTT justru langsung memberikan bantuan ke Karawang. Kita di sini akan melihat sama-sama bagaimana rakyat dari Indonesia Timur, dari NTT, Papua, dan mungkin dari dari daerah-daerah lain berteriak Kang Deddy presiden, Kang Deddy presiden. Ya, walaupun kita juga tidak mengatakan atau kita tidak ngebet atau kita juga tidak memiliki agenda apapun KDM entah mau nyapres atau enggak, itu bukan urusan kita, tetapi dukungan publik kepada Kang Deddy atau dorongan publik kepada Kang Deddy untuk menjadi presiden, entah setelah Bapak Prabowo 1 periode atau 2 periode, kita hormati ya, jangan sampai Pak Prabowo kesinggung loh. Ya, kenapa? Karena Pak Prabowo itu adalah ketua partai, di mana partai itu adalah Kang Deddy di dalamnya, Partai Gerindra. Kita simak saja beberapa hal menarik di sini, silakan. KDM ke NTT tuh kritikan, baca aja tuh di sosmednya ayubandung.com. Di sini di Indonesia tuh bukannya fastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, tapi fastabikul kritik. Padahal mayoritas muslim, coba tuh kalau mayoritas muslim fastabikul khairat ke NTT saling membantu, tapi malah banyakannya mengkritik. Kritikan cuma rame di udara, tapi kalau bantuan itu rame membantu, real, bener-bener real. Orang yang kena bencana sangat terbantu. Coba berlombanya di sana. Kalau mau lomba-lomba mengkritik, arahkannya ke koruptor, bukan ke orang yang melakukan kebaikan. Ini orang yang melakukan kebaikan malah di lomba-lomba dikritik. Gimana ininya nih? Woi, bagi yang kepanasan nih, ya, saya yang meminta Pak Deddy untuk datang ke NTT. Saya yang memohon, ya, saya putra NTT yang memohon kepada Pak Deddy untuk datang ke NTT. Ya, rumah saya jelas, alamat saya jelas, TikTok saya jelas. Jangan ganggu Pak Deddy yang lagi berbuat kebaikan. Ya, kalau nggak senang, silahkan gugat saya, oke? Jadi jangan ganggu Pak Deddy, ya. Saya berdiam di Provinsi Jawa Barat, saya berdiam di Kota Bandung. Silahkan gugat saya bagi yang kepanasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya melihat Pak KDM sedang datang membantu warga NTT, dan tidak sedikit juga yang mencibir Bapak konten, Gubernur konten, Capres konten, calon Mulyono kedua, dan lain sebagainya. Daerahnya tidak diperhatikan, sedangkan daerah orang lain datang dibantu, datang dilihat. Kita tahu suara-suara yang miring begini tuh dari mana, kita sudah sama-sama paham. Tinggal Anda scroll aja, dia punya akun. Saya mau bilang begini, saudara. Kita kalau tidak bisa membantu banyak orang, kata Pak Prabowo, minimal kita bantu 1 orang. Kalau kita tidak bisa bantu 1 orang, minimal kita jangan menyusahkan orang lain. Itu kata Pak Prabowo, ya. Dan itu sangat-sangat pesan-pesan yang sangat luar biasa, bijaksana, dan sangat rasional, ya. Kita ini membantu sudah tidak membantu, malah mencibir orang yang membantu. Saya kasih tahu, beliau gubernur konten, tapi sudah banyak yang dibantu oleh beliau, ya. Beliau orangnya tidak bisa diatur-atur, ditekan-tekan, luar biasa Pak KDM. Walaupun mungkin banyak yang sebenarnya tidak banyak juga. Orang yang tidak suka KDM itu kan itu aja. Orang yang terganggu kepentingannya, orang yang idolanya tidak bisa naik, tidak bisa bersinar karena KDM terlalu bercahaya, ya. Saya doakan Pak KDM ini calon presiden selanjutnya. Tapi bagaimana ya, saya melihat Jawa Barat sangat butuh Pak KDM. Kalau menurut proporsional saya, Jawa Barat ini walaupun dia lokasinya di Jawa, di Pulau Jawa, saya tahu bahwa di sebagian daerah Jawa Barat ini masih banyak masyarakatnya itu yang kesulitan, kesusahan, dapat ketidakadilan dari pejabat-pejabatnya yang korup, ya. Jangan salah, Jawa Barat walaupun bilang dekat dengan ibu kota, itu banyak yang belum sejahtera, masih banyak juga yang miskin, banyak yang susah ngegembel karena penduduknya terlalu banyak.
terlalu padat. Ya, bagaimana? Jadi Bapak KDM ini memang kalau menurut saya idealnya saya harus memimpin Jawa Barat 2 periode. Kalau memang rezekinya Tuhan menghendaki jadi presiden, saya dukung Bapak KDM, ya. Walaupun mau disebut Mulyono Mulyadi, tidak peduli. Itu kan dulu Pak Jokowi, bahkan Pak Prabowo juga kan dihina-hina, direndah-rendahkan. Orang yang merendahkan ini tidak naik-naik juga. Tidak bisa jadi apa-apa kita kalau suka menghina, bos. Siapa yang mau pilih? Pilihanmu. Pemilihnya itu begitu modelnya. Sok suci, sok paling apa ya? Sok paling merasa suci. Apa ya? Itu karena mengkultuskan dirinya, mengkultuskan pilihannya. Seperti kita kayak mau pemilihan imam kita ini, kayak pemilihan apa kita. Jadi Pak KDM luar biasa. Semoga Tuhan kasih panjang umur Anda, banyak rezeki, videonya, kontennya banyak yang nonton, banyak hasilnya. Karena videonya Pak KDM itu hasilnya dibagikan lagi kepada masyarakat, rakyat Indonesia, ya. Saya tidak tahu, mungkin yang menghujat juga kebagian. Dia punya kebijaksanaannya Pak Deddy Mulyadi, luar biasa. Dan begini, saya kasih tahu, jangan berteman dengan orang-orang yang negatif. Apalagi di Indonesia ini ada namanya sentimen pilpres. Orang-orang yang memilih pilpres itu dengan sepenuh jiwa, sekarang sudah sakit jiwa, itu hanya kebencian. Mereka hanya mencari yang bisa diolok-olok, yang bisa dipersalahkan. Jangan berteman sama orang yang suka kalah. Kalah itu hal biasa. Tapi meratapi kekalahan, menyalahkan orang lain atas kekalahan, itu luar biasa. Itu kebenciannya itu luar biasa. Kita jadi hilang akal sehat. Mulut kita kotor, hati kita kotor, ya. Kita merasa suci, tapi mulut kita kotor. Demikianlah para pembenci. Pembenci itu setinggi apapun dia punya pendidikan, kalau sudah kebencian yang merasukinya, boleh jadi itu saya. Busuk semua, busuk. Karena orang itu kalau merasa suci, merasa bersih, merasa pintar, itu sebenarnya dia udah dikuasai oleh setan. Setan itu kan suka menggoda manusia. Kalau dia tidak bisa membuatmu berbuat maksiat, dia akan membuatmu merasa pintar, merasa hebat, merasa suci. Itulah iblis di dalam jiwa kita. Terima kasih. Assalamualaikum. Yang apa spesialis langka di Indonesia tuh? Kayak ngarana pengamat politik. Orang ini tuduh KDM mengalami sindrom selebritis dan haus pujian. Gubernur Jabar Deddy Mulyadi, KDM mendatangi Nusa Tenggara Timur NTT untuk memberi bantuan langsung kepada korban bencana. Namun, alih-alih mendapat dukungan, justru pengamat politik yang juga menjabat. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion 1 IPO, Deddy Kurniansyah, menilai kehadiran KDM untuk memberikan bantuan merupakan hal yang baik. Akan tetapi, di sisi lain, dia menyoroti adanya unsur pencitraan. Deddy menilai, meskipun biaya yang dihabiskan untuk berangkat ke NTT terbilang besar dan tak efisien, KDM dianggap berkesempatan untuk membangun citra. Hadirnya Deddy Mulyadi tentu tidak efisien. Ia membawa tim besar, pembiayaan di luar nilai bantuan juga pasti turut besar. Tetapi jika tidak hadir langsung, Deddy Mulyadi kehilangan momentum membangun citra populer. Terlebih, ia juga merangkap sebagai kreator media sosial. Deddy Mulyadi sedang alami sindrom selebritis, haus pujian, dan simpati publik. Apa itu si eta gaweana naon? Pengamat politik, tapi pagaweanana cuma mengamati saja. Deddy Kurniansyah, Direktur Eksekutif IPO katanya. Apa itu baraya hartina IPO versi rakyat? Ikut-ikutan pengen ngomong. Terbang ke NTT bawa duit 500 juta tina uang sakuna plus dari sumbangan Basnas, pengusaha, Bank BJB, kasih uang cash langsung ke masyarakat sambil memeluk rakyatna. Lu bilang sindrom selebritis. Ngaca buka kaca tadi mah. Selebritis wae nya harus punya karya dulu sebelum terkenal. Sementara lu pengen terkenal hanya dengan ngatain orang, nggak tahu malu. Lalu bisa apa? Terbang dari kursi ke mic podcast. Bawa teori sindrom selebritis. Katanya KDM tidak efisien. Bawa tim besar. Lah iya, biar kelihatan transparansinya. Lah lu kalau disuruh ke NTT, efisien ya? Oh iya, efisien banget kalau lu. Karena kalau lu nggak bawa apa-apa, cuma bawa bacot doang. Pakai hitung-hitungan biaya pesawat, biaya ini itu. Padahal KDM pakai biaya sendiri. Lah lu, negara bayar kuota internet buat lu bikin riset. Kenapa harus nyinyir kepada orang yang bantu pakai uang pribadinya? KDM haus pujian. Lalu ngapain ngomong di podcast, ha?
Sama lu juga haus didengerin sama masyarakat Indonesia. KDM haus pujian, dapat karena dia ngasih. Ada tuh kerja nyatanya, kelihatan transparansinya. Lu pengamat yang haus didengerin, tapi yang dengerin KDM pencitraan bodoh amat. Tapi pencitraannya ngasih duit bangunin rumah, memeluk orang yang kena bencana. Nah, bacotmu di podcast pencitraan apa? Pencitraan bikin orang kupingnya panas. Karena bacotmu memang gak jelas. Artinya uang yang KDM bawa miliaran ke NTT bisa buat beli beras, bisa buat melangsungkan kehidupan. Sementara lu cuman bawa opini. Kalaupun laku itu ya, jualan opini lu cuman mampu buat beli time podcast lu. Sekali-kali lu jadi pelaku kebaikan. Jangan jadi komentator terus. Kasian itu mic isinya jigong doang. Beda lu sama KDM bos, sorry. KDM bawa kamera, bawa tim, tapi KDM ngasih berbuat amal baik. Karena nanti di akhirat yang ditanya itu amal kebaikan, bukan jam terbang bacot di podcast. Paham kau? KDM memang serba salah ya. Ngasih langsung salah, nggak ngasih katanya nggak peduli. Itu di mata lu dan 1000 manusia yang kayak lu. Karena kerjaannya memang hanya mencari-cari salah. Udah, lanjutkan saja jadi pengamatnya. Amati terus kejelekan orang. Sementara kebusukanmu engkau tidak pernah tahu, Rungsem. Dengar teriakan warga NTT. Terima kasih banyak. Kami belum puas. Ya, nanti kesini lagi. Masih panjang perjalanan. Iya. Bapak Presiden. Harus ada. Kalian dengar teriakan warga NTT itu? Apa katanya? Belum puas Bapak Presiden. Masya Allah. Luar biasa ya KDM tuh. Sampai dia kata Bapak Presiden. Bukan itu Presiden. Presidennya yang Bapak Prabowo, Bu. Itu Bapak KDM, Gubernur Jawa Barat. Masya Allah, barokallah. Biasa ya KDM tuh. Pantas ada yang ngomong ya, kayak bercanda gitu, kayaknya benar gitu. Ini kalau KDM itu kalau berdampingan dengan Senal Jepit aja, kalau dia mau mencalonkan diri, katanya bisa jadi nomor 1. Tanya gimana? Rakyat sendiri loh, belum apa-apa udah kata Bapak Presiden. Itu rakyat, bukan orang Jawa Barat loh, di luar pulau. Aduh, luar biasa ya, Ren. KDM memang wow. Teman-teman, jadi kami ini turun dari Malabona, buru-buru dari sana, mau bertemu dengan KDM. Katanya KDM sudah ada di Kota Mbain. Ternyata sampai di sini, kami keliling satu Kota Mbain ini KDM tidak ada. Tidak tahu KDM sudah di mana. Tuhan, semoga saya bisa bertemu dengan KDM. Saya cukup foto dengan KDM atau buat video dengan KDM menjadi kenang-kenangan untuk saya. Mohon maaf, saya tidak bisa ketemu. Saya harus cepat balik ke Jabar. Soalnya baru Jumat malam, Sabtu dan Minggu sudah pulang saja, sudah banyak yang ribut, pada kangen katanya, serta pada cemburu. Terutama teman-teman aktivis medsos di Jakarta. Mereka kayaknya cemburu banget deh sama saya, sehingga saya tidak boleh lama di NTT, harus balik ke Jabar. Karena saya tahu mereka sangat cemburu sama saya tidak boleh deket sama yang lain katanya. Nanti siapa tahu suatu saat ketemu lagi ya, sebab Pak Gubnya minta ketemu setelah saya bisa menyelesaikan berbagai hal di Jabar, dan kemudian saat libur bisa ke NTT lagi. Sudah, tenang saja, kalau sudah waktunya ketemu pasti kita ketemu. Pokoknya semoga badai cepat berlalu, musibah yang dialami semoga segera tertangani secara bersama. Hatur nuhun. Itu KDM ngapain terbang ke NTT Flores? Di Jawa Barat aja masih banyak masalah-masalah yang belum terselesaikan, kata orang-orang yang nyinyir. Menurut saya ini adalah satu bentuk cepat tanggap KDM untuk membantu korban bencana. Dan di sana dia langsung membagi-bagikan kepada setiap kepala keluarga yang terdampak berbentuk uang cash
sehingga uang yang dia bawa terkumpul 4 miliar itu bisa tepat sasaran. Saudara-saudara kita di NTT Flores saat ini sedang menghadapi kondisi yang darurat. Oleh karena itu, sikap KDM ini sudah tepat untuk bisa segera membantu saudara-saudara kita. Dan kita melihat bahwa KDM ketika datang di Flores ini disambut dengan luar biasa. Bahkan begitu banyak postingan-postingan yang mengatakan bahwa KDM datang seperti malaikat yang tidak bersayap untuk menolong dan membantu mereka semua yang saat ini sedang kesusahan. Kita ingat bahwa fungsi seorang gubernur adalah sebagai pengawasan. Jadi kalau memang KDM terbang ke NTT Flores, ya seharusnya bupati, wali kota, dan seluruh jajaran di bawahnya itu bisa menyelesaikan masalah-masalah di Jawa Barat sebagai satu tantangan untuk menunjukkan kinerja mereka. Kalau kita berbicara juga untuk popularitas, ya tidak ada salahnya dong KDM memanfaatkan momen ini sebagai bentuk untuk meningkatkan popularitasnya sambil menunjukkan solidaritas dan kepedulian dari Jawa Barat, perwakilan Jawa Barat untuk saudara-saudara kita di NTT Flores. Jangan juga dibilang hanya untuk bikin konten. Kita tahu bahwa semua aktivitas KDM itu selalu dikontenkan dan uang hasil konten ya kembali lagi untuk membantu dan menolong masyarakat. Jadi ini semua tergantung sudut pandang kita dan kita terus mendukung semua saudara-saudara kita yang mengalami bencana musibah di belahan bumi Indonesia ini. Sekalipun kita tidak bisa datang, kita bisa menyumbangkan donasi kepada lembaga-lembaga yang terpercaya. Salam. Hei, mana Gubernur se-Indonesia? Mana saut kepada Ibu Shirley Juanda, Gubernur Maluku Utara, dan juga saut kepada Bapak Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Hormat Bapak dan Ibu, terima kasih karena telah membantu korban bencana gempa bumi di NTT. Semoga bantuan Bapak dan Ibu diberi kesehatan, kekuatan, panjang umur. Saya yakin Bapak dengan Ibu 2029 mencalonkan diri sebagai calon presiden, wakil presiden. Saya yakin Bapak dan Ibu akan mendapatkan kursi karena Bapak dengan Ibu itu, kami se-Indonesia ini sudah memantau kerja Bapak dengan Ibu. Saya yakin teman-teman dan saudara-saudara yang lain tetap akan memilih Bapak dengan Ibu untuk mendapatkan kursi. Hehehe, bukan kayak jangan sana-sana keluar-keluar sana-sana nyata-nyatanya tidak ada. Hormat kepada Bapak dan Ibu Shirley. Selamat, semoga diberi umur panjang, kesehatan. Misi Mas, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Aku mau tanya dong soal kehadiran KDM, Gubernur Jawa Barat yang hadir di NTT kemarin. Dia kan satu-satunya gubernur yang hadir di NTT di saat gempa ya. Dia juga kasih bantuan ke warga NTT. Padahal dia kan bukan menteri presiden ya. Tapi dia itu dengan kemanusiaannya dia itu hadir di NTT. Menurutmu dia itu seperti apa sih? Menurut saya beliau itu sosok yang sangat merakyat sekali. Merakyat sekali ya. Ya. Apakah menurutmu dia itu cocok jadi presiden berikutnya, menggantikan Presiden Prabowo? Kalau dibilang cocok, menurut saya cocok-cocok aja sih sebetulnya. Kalau beliau mau mencalonkan diri ya nggak ada salahnya. Kalau dari pribadi kamu dukung nggak kalau KDM itu jadi Presiden Indonesia 2029? Kalau bilang dukung sih ya dukung aja. Dukung ya. Oke. Dan KDM juga sempat viral kemarin ya soal gudang beras Bulog yang kena gempa itu, gudangnya itu roboh dan berasnya itu berantakan. Tapi warga NTT itu tidak mengambil beras tersebut. Apakah orang NTT itu emang sebegitu baiknya, sebegitu jujurnya? Menurutmu itu seperti apa? Yang pertama sih menurut saya mungkin karena situasi dan kondisi ya. Iya. Jadi semua warga mungkin karena saking paniknya dengan gempa atau suasana seperti itu kan ya, saya pikir kalau masalah ya karena memang itu bukan haknya kita juga, so ngapain kita mau ambil soalnya kan kalau itu di tempat lain ya mungkin sudah diambil kalau itu di tempat lain, tapi itu terjadi di NTT sempat viral
orang NTT itu sebegitu jujurnya, sebegitu baiknya sampai beras Bulog itu tidak diambil. Padahal itu kan milik pemerintah juga kan, ya bisa aja diambil. Tapi karena mereka itu dengan kejujurannya mereka, jadi mereka itu tidak berani ngambil sih. Aku juga itu sih bangga sama orang NTT. Terima kasih. Oke. Salam kenal, namanya siapa? Negara Perugih. Oke. Kasih Mas. Teruntuk si Eko Widodo yang selalu nyinyir dan kritik KDM. KDM mau ngasih bantuan, ikut langsung datang ke sana bawa kamera kayak mau ngapain, terserah. Beliau yang ngasih bantuan mau sambil bawa kamera, atau kalau emang kayak begitu pengen kalian ikutin aja. Jangan kritik orang yang berbuat kebaikan, karena sekarang di Indonesia yang mempunyai rasa empati menjadi barang yang langka. Susah sekarang tuh orang satu sama lain. Rata-rata sekarang orang hanya peduli dengan terhadap dirinya, terhadap kelompoknya, terhadap keluarganya. Sekarang giliran ada orang yang muncul memberikan kebaikan, memberikan motivasi, memberikan semangat dan bantuan terhadap orang yang kena musibah malah dinyinyirin. Emang masalahnya apa kalau KDM ngasih bantuan kemudian KDM-nya pun datang langsung ke sana? Tuh nggak apa-apa. KDM datang ke sana, betul ada gubernurnya di sana. Toh KDM juga nggak berarti datang ke sana ingin merebut kekuasaan atau jabatan gubernur yang di sana kok. KDM hanya ingin memberikan contoh yang baik terhadap bangsa ini. Bagaimana cara orang memunculkan rasa peduli terhadap saudara-saudaranya. Jangan nyinyir doang. Apakah Anda ngeritik KDM karena Anda adalah pendukung Pak Anies? Saya yakin dengan sikap kamu seperti ini Pak Anies pun gak setuju. Karena Pak Anies juga sama punya rasa peduli terhadap yang orang-orang kena musibah. Tidak seperti Anda nyinyir doang. Ini sebenarnya dukungan seperti ini kalau Anda memang sebagai pendukung Pak Anies akan menimbulkan citra buruk terhadap Pak Anies itu sendiri. Jujur saya pun termasuk pendukung Pak Anies waktu itu. Eko, rupanya hanya malaikat maut yang bisa menutup mulut lu itu. Miris. Di Indonesia sekarang orang yang berbuat baik selalu dikomentarin. Kalau mau dikomentarin, yang mau dinyinyirin tuh orang yang berbuat jelek. Koruptor tuh, kayak gitu tuh. Yang makan uang rakyat tuh itu yang mau dikomentarin mah. Bukan orang yang berbuat baik. Apa ingin terkenal, nyenggol-nyenggol Pak KDM terus. Eko. Anak abah plus anak banteng nyinyirin KDM. Ngapain KDM ke NTT? Di NTT kan ada gubernurnya. Lagian gak harus gubernur kan yang dateng. Lah tanyain sono sama rakyat NTT, kenapa yang diundang KDM bukan Pramono, bukan Anies? Apa mungkin mereka ngerasa presidennya KDM gitu? Mereka merasa terwakili kepentingannya cuma oleh KDM, bukan Anies, bukan Pramono. Lagian kalau ditanya ngapain gubernur ke NTT, lah itu Pramono ngapain ke Jepang ngomong-ngomong sama robot, mana pakai APBD lagi. Kalau kita lihat sejarahnya nih ya kan, APBD Jakarta untuk ke luar negeri itu sampai dengan 54 miliar loh. Lah KDM ke NTT pakai duit pribadi ya kan, ngumpulin duit 4,5 miliar itu cuma dalam waktu 20 menit. KDM peluk rakyat yang lagi kesusahan, Pramono peluk robot di Jepang. KDM datang ke NTT. Peta politik 2029 memanas saudara-saudaraku. Hari ini kita lihat apakah 2029 KDM masih kader Gerindra atau KDM berpisah dengan Pak Prabowo, ataukah Pak Prabowo bergandeng dengan KDM di 2029? Tulis komentar di bawah video ini saudara-saudaraku. Salam hormat dari Papua. Baik, itu dia teman-teman hal-hal yang dapat saya sampaikan. Hal-hal yang saya bisa tampilkan kepada teman-teman tentang bagaimana kondisi publik hari ini. Mereka yang berantusias untuk memberikan dukungan kepada KDM ini bukan sesuatu yang kita bisa anggap remeh begitu saja. Gila loh, Pak, Indonesia Timur itu kan jauh di sana. Dia Flores, Papua Timur, kemudian ada Manokwari, Ujung Kulon, banyak lah ya daerah-daerah yang kita nggak ngerti daerahnya mana karena kita belum pernah ke sana. Ya mungkin ada kesempatan di lain waktu kita ke sana ya bersama Mang Uno. Tapi itu saja terlebih dahulu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.